Oke, baik. Disclaimer dulu sebelum melihat tayangan video YouTube kami. Di sini kami bukan seorang profesional yang menjelaskan tentang disabilitas perkembangan. Kami mahasiswa di PG PAUD, Pendidikan Guru PAUD, Universitas Muhammadiyah Cirebon yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus begitu. Jadi mungkin dalam penjelasan kami mungkin melakukan beberapa kekeliruan. Dan ini adalah hanya sebuah usaha kami dalam mengumpulkan tugas. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang reflection on early identification yang dimulai dari mengetahui dulu tentang definisi disabilitas perkembangan. Disabilitas perkembangan adalah suatu disabilitas atau suatu kondisi disabilitas yang parah, kronis, yang disebabkan oleh terganggunya atau lemahnya mental ataupun fisik yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, yang mengakibatkan keterbatasan fungsi substansial atau fungsi penting dalam 3 wilayah area aktivitas atau lebih. Definisi lain menyebutkan bahwa disabilitas perkembangan adalah sekelompok kondisi yang disebabkan karena fungsi otak yang abnormal atau karena metabolisme atau proses degeneratif yang mana hal tersebut membatasi berbagai tipe aktivitas. Area-area yang terganggu dalam disabilitas perkembangan ini biasanya yaitu area self-care atau fungsi bina dirinya, area bahasa, baik bahasa ekspresif maupun bahasa reseptif, lalu self-direction dan kemampuan untuk dapat hidup mandiri dan mencukupi kebutuhan ekonomi sendiri, juga area kognitif dan movement atau gerakan. Gejala-gejala tersebut, gejala-gejala disabilitas ini biasanya akan tersingkap dengan sendirinya sebelum usia 22 tahun. Dan ini dibutuhkan untuk diketahui penyebab dari disabilitas ini apa gitu loh, sehingga timbul gejala-gejala disabilitas dan tadi membatasi fungsi-fungsi aktivitas seseorang. Nah, biasanya itu disebabkan oleh fungsi otak yang malfunction atau abnormal. Nah, di sini sangat dibutuhkan pemahaman kenapa fungsi otak seseorang itu dapat malfunction. Penyakit bawaan, lalu infeksi atau nutrisional, nutrisi yang kurang mungkin ya. Di sini yang dimaksud adalah lalu gangguan-gangguan metabolisme, trauma, hipoksia atau kekurangan oksigen, dan ischemia atau kekurangan aliran darah, juga racun dapat memperparah brain malfunction. Hal tersebut dapat memperparah akhirnya disabilitas perkembangan seorang anak. Misalnya seorang anak yang sudah dideteksi dengan cerebral palsy, itu dapat juga akhirnya karena tadi ya gejala-gejala penyakit bawaan yang lain dan gangguan metabolisme ataupun berasal dari racun tadi dapat juga menyebabkan intelektual disabilitas begitu. Tingkat gejala atau gangguan yang bervariasi ini akhirnya nantinya menentukan program individu, program pengobatan individu bagi disabilitas, penyandang disabilitas perkembangan ini begitu. Dan pemahaman tentang kenapa brain malfunction ini
ada gitu, timbul di berbagai area, di berbagai cara di anak-anak ini, sangat penting untuk menentukan identifikasi dini atau deteksi dini. Nah, berikut saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa definisi dan prevalensi definisi dan prevalensi disabilitas perkembangan yang ada di tabel 4.1 di halaman 72. Yang pertama adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD ini adalah suatu gangguan otak yang dikategorikan dengan level perkembangan perhatian yang tidak sesuai dengan tahapannya, yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Gejala-gejalanya biasanya ada distraksi, anaknya bersifat impulsif, hiperaktif, dan prevalensinya atau kemungkinan terjadinya adalah di 5% sampai 8% dari usia anak sekolah. Yang selanjutnya adalah autism atau autis, yaitu gangguan perkembangan otak yang memiliki karakteristik terganggunya interaksi sosial dan komunikasi, juga adanya ditandai dengan adanya perilaku repetitif atau berulang dan terbatas. Nah, ada juga yang disebut Autism Spectrum Disorder atau ASD, yaitu anak-anak yang baru menemukan gejala autis di atas umur 3 tahun dan tidak sepenuhnya memenuhi diagnosa untuk dikriteriakan sebagai penyandang autis. Ada lagi yaitu blindness atau kebutaan, di mana jarak penglihatannya hanya 20/400 atau kurang dan terbatasnya pandangan. Lalu ada juga deafness atau tuli, seorang memiliki pendengaran 90 desibel atau yang benar-benar tidak bisa mendengar, yang akhirnya sulit untuk memproses suara atau bahasa meski memakai alat bantu pendengaran. Lalu yang selanjutnya adalah CP atau cerebral palsy, yaitu adanya gangguan gerakan atau postur tubuh yang diakibatkan gangguan otak atau kerusakan yang terjadi pada saat perkembangan otak pada janin atau di masa bayi. Lalu ada epilepsi atau gangguan otak yang berulang yang mengakibatkan kejang spontan. Ada juga gangguan bahasa reseptif dan ekspresif, yaitu sekelompok gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan anak untuk mengerti, memahami bahasa ataupun mengekspresikannya. Yang selanjutnya adalah gangguan intelektual atau intellectual disability, yaitu fungsi intelektual yang jauh di bawah rata-rata, juga disertai dengan perilaku adaptif yang dimulai sebelum 18 tahun. Lalu ada lagi specific learning disability, di dalamnya termasuk disleksia, yaitu suatu gangguan dalam satu atau lebih pada proses psikologis yang berpengaruh dalam memahami atau berbahasa, baik yang spoken maupun written, tertulis maupun yang langsung, yang dapat ditunjukkan dalam kemampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau melakukan kalkulasi. Ya, lalu apakah yang dinamakan dengan early identification atau deteksi dini? Nah, deteksi dini di sini adalah sebuah awal dari proses yang membawa ke keputusan treatment atau perawatan yang diharapkan nantinya dapat memberi hasil yang lebih baik bagi anak-anak. Nah, untuk mencari informasi untuk mendeteksi anak yang atau mengidentifikasi anak yang mungkin memiliki gejala, ini akan memudahkan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan dan menentukan secara pasti gejala tersebut memang ada.
dan tujuannya adalah untuk identifikasi gejala pada tahapan sebelum terbukti sepenuhnya didiagnosa dan untuk memutuskan intervensi mana apa yang akan dilakukan untuk mencegah atau merubah progres alami dari gangguan tersebut. Nah, identifikasi dini ini atau early identification ini digunakan melalui serangkaian teknis yang nantinya berproses dan menghasilkan diagnosis. Baik, berlanjut, mengapa sih diperlukan early identification atau identifikasi awal? Itu agar dapat membawa hasil yang lebih baik bagi anak. Deteksi dini ini adalah sebuah awal untuk dimulainya treatment atau pengobatan. Deteksi dini juga memfasilitasi nantinya ada evaluasi, assessment, dan diagnosis yang akan dilanjutkan untuk penanganan dini. Kemungkinan intervensi yang menyembuhkan atau mencegah sebuah gejala ini dapat ditentukan dari deteksi dini ini gitu ya. Nah, ada satu hal yang masih menjadi perdebatan dalam early identification ini, bahwa sedini apa sih anak-anak ini sudah harus diidentifikasi. Ada yang menyampaikan sebuah pendapat bahwa semakin awal terapi dilakukan akan semakin baik hasilnya, tetapi ini masih menjadi sebuah perdebatan begitu. Nah, argumen-argumen tersebut akhirnya kembali memunculkan suatu argumen bahwa tidak ada batasan untuk melakukan deteksi. Akibatnya akan banyak sumber atau peralatan yang digunakan untuk melakukan deteksi dini. Sehingga pada akhirnya jika ada argumen yang beranggapan bahwa nggak ada batasan ini, akhirnya deteksi dini ini muncul sebagai hasil akhir gitu, bukan sebagai awal dari intervensi, karena sudah banyak banget yang tahapan-tahapan yang dilakukannya begitu. Nah, akhirnya dirumuskan kembali pertanyaannya bukan seberapa awal atau seberapa dini, tapi seberapa cukup waktunya, seberapa cukup dini gitu untuk dilakukan intervensi, untuk dilakukan deteksi dini. Cukup di sini maksudnya adalah di mana belum terjadi kerusakan yang substansial dan masih ada waktu untuk melakukan assessment dan implementasi intervensi gitu. Nah, di buku ini disebutkan ada beberapa identifikasi dini yang dapat dilakukan gitu. Yang pertama adalah yang disebutkan preconceptual identification atau identifikasi atau deteksi yang dilakukan sebelum pernikahan. Pasangan-pasangan yang akan menikah sebaiknya memeriksakan terlebih dahulu apakah mereka memiliki genetik sebagai carrier atau pembawa penyakit-penyakit tertentu. Karena disebutkan bahwa carrier penyakit-penyakit tertentu ini juga sebagai pemicu dari disabilitas perkembangan. Lalu selanjutnya adalah identifikasi yang dilakukan selama kehamilan, tetapi dalam masa kehamilan ini sangat terbatas gitu ya, alat-alat atau tes-tes yang dapat dilakukan dalam area rahim ya. Nah, beberapa tes yang dapat dilakukan di masa kehamilan adalah yang pertama non-stress test, yaitu sebuah tes yang mengukur gerakan janin membandingkan gerakan janin saat dia istirahat dengan saat dia beraktivitas. Nah, di situ mungkin terlihat ya apakah janinnya ini stres
karena satu kondisi atau gejala tertentu atau tidak. Nah, ada juga beberapa sejumlah tes darah yang dapat dilakukan di trimester pertama atau kedua untuk mendeteksi spina bifida atau Down syndrome atau kelainan kromosom lain. Nah, sebenarnya katanya bisa dideteksi nih si Down syndrome dan spina bifida atau kelainan kromosom lain melalui tes darah di trimester awal atau trimester kedua. Nah, lalu ada juga pemeriksaan USG atau deteksi melalui USG. Di situ dapat diketahui tentang pertumbuhan janin ya, beratnya berapa, panjangnya berapa, lalu lingkar kepala, dan itu nanti bisa mendeteksi hidrosefalus atau kelainan kandung kemih bahkan dan kelainan lainnya. Dan ada juga nih MRI janin, dan ada neonatal identification. Neonatal identification adalah identifikasi pada bayi yang baru lahir, neonatal gitu, newborn screening namanya. Nah, newborn screening ini menjadi teknologi yang terus dikembangkan gitu, yang sudah berkembang dan terus dikembangkan. Nah, salah satu yang dapat dideteksi dini pada setelah neonatal adalah seperti penglihatan ya, pendengaran, lalu blood sampel darahnya ini juga dapat dianalisis untuk menentukan di sini ada urea, asam amino, asam organik, karbohidrat, hormon, cystic fibrosis yang mungkin nantinya akan berhubungan dengan penyakit-penyakit genetik ya. Dan gejala-gejala ini dapat benar-benar dimanage sebenarnya jika diketahui sejak awal gitu. Lalu yang terakhir ada postnatal identification atau setelah lahir ya, identifikasi setelah lahir. Nah, identifikasi setelah lahir ini ada di sini 3 ya caranya, tekniknya yang umum dilakukan. Yang pertama itu melalui risk registries, yang kedua population screening, dan yang ketiga adanya developmental failure atau maternal referral gitu. Nah, masing-masing dari teknik ini mengklasifikasikan children, anak-anak ke dalam satu kelompok ya, disabilitas perkembangan gitu. Ideal approach-nya, pendekatan yang paling ideal untuk identifikasi awal, untuk mengidentifikasi anak-anak dengan disabilitas perkembangan adalah dapat dilakukan dengan cara yang efisien, paling efisien. Efisien di sini adalah apa? Yaitu yang diklasifikasikan berdasarkan sensitivity dan spesifisitinya gitu. Apa sih sensitivity dan specificity? Sensitivity itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kecenderungan pada satu gejala yang ada pada anak. Tapi kalau yang specificity itu yang bertolak belakang dengan sensitivity, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi anak yang tidak punya kecenderungan gejala gitu. Nah, apa sih risk registries itu? Risk registries itu adalah anak-anak yang atau golongan yang sudah terkonfirmasi dalam resiko. Resiko ini sendiri apa? Resiko ini adalah kemungkinan seseorang memiliki suatu kondisi. Resiko ini dapat ditentukan berdasarkan historical risk atau sejarahnya resiko tersebut, dan juga by performance gitu, dari perilaku, dari klasifikasi perilaku yang ditentukan gitu.
kebanyakan untuk menentukan risk registries ini, di sini disebutkan banyak yang menggunakan historic risk karena cara tersebut adalah cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Misalkan bayi-bayi yang lahir kurang dari 1.500 gram itu punya kemungkinan nantinya terlambat berjalan gitu, dan bisa berjalannya itu mungkin nanti sampai di 20 bulan gitu. Tapi pada kenyataannya kebanyakan anak-anak dengan disabilitas perkembangan ini justru tidak lahir dari populasi yang memiliki resiko gitu. Nah, di sini juga disebutkan ada nih, misalnya prematurity atau lahir prematur ini diasosiasikan nanti anaknya akan menyebabkan anak mendapatkan disabilitas perkembangan cerebral palsy. Nah, tetapi kebanyakan penyandang cerebral palsy ini justru ditemukan dari anak-anak yang dilahirkan dari full term maternity gitu, dari kelahiran yang komplit justru. Dan serupa juga dengan Down syndrome. Down syndrome ini diasosiasikan dengan advanced maternal age atau kehamilan di atas usia 35 tahun ya, yang sudah maternal age-nya tuh sudah lebih. Nah, tetapi pada kenyataannya most children with Down syndrome are born to mothers less than 35 years old. Tapi banyak juga anak-anak Down syndrome yang memang lahir dari ibu yang masih kurang dari 35 tahun begitu. Nah, beberapa resiko itu sulit untuk ditemukan gitu, seperti hyperactivity atau kolik tuh, dan and may do so on different level. Jadi mungkin timbul di level-level yang berbeda resikonya ini, meskipun memiliki resiko yang sama, faktor resiko yang sama gitu. Ada juga yang menyebutkan tentang resiko atau kecenderungan low sosioekonomik, kelompok sosial ekonomi yang rendah itu diasosiasikan dengan developmental disability, dengan disabilitas perkembangan. Tetapi ini masih ditentukan nih gitu, mekanisme yang mana yang kelompok sosial ekonomi yang kelompok sosial ekonomi mana gitu, yang seperti apa yang menyebabkan disabilitas perkembangan ini gitu. Nah, pada akhirnya si risk registries ini harus memang tetap tidak berdasarkan faktor resiko saja, faktor historical risk saja, tapi harus on the basis of performance atau berbasis perilaku juga, pengamatan perilaku juga, untuk mengklasifikasikan anak-anak yang ada dalam resiko disabilitas lebih spesifik lagi gitu. Nah, berlanjut yaitu screening. Screening itu adalah sebuah aplikasi atau prosedur yang dilakukan kepada suatu populasi tanpa gejala untuk mengidentifikasi kelompok orang yang memiliki kecenderungan suatu kelainan atau disorder. Screening adalah satu tahap awal untuk proses diagnosa. Screening tidak menghasilkan diagnosa, tapi hasil dari screening adalah beresiko atau memiliki resiko, risk gitu ya, memiliki resiko. Seseorang anak yang gagal untuk di screening akan kembali dievaluasi. Tetapi seseorang yang sukses screeningnya itu nanti akan tadi menghasilkan
kategori risk gitu, beresiko, dan nanti akan dilakukan assessment atau confirmatory testing yang nanti merujuk kepada diagnosa, treatment, dan diagnosa ini dapat merujuk kepada prognosis. Prognosis itu adalah kecenderungan kecenderungan penyakitnya ini akan sembuh gitu, seberapa persen kecenderungan penyakitnya itu membaik atau sembuh, itu disebut prognosis. Nah ya, diagnosa itu tadi jika sudah ditetapkan diagnosa dari assessment, lalu ditetapkan diagnosa, dari diagnosa itu nanti ada individual treatment program atau program pengobatan individu untuk penyandang disabilitas, dan nantinya si treatment ini tadi dari diagnosis ke treatment yang akhirnya bisa merujuk ke prognosis. Ya, AAP atau The American Academy of Pediatrics, Asosiasi Dokter Anak Amerika ini telah merumuskan suatu sistem surveillance dan screening untuk memberikan panduan dalam proses identifikasi anak-anak dengan disabilitas gitu. Nah, surveillance itu sendiri apa sih? Surveillance itu adalah sebuah proses yang fleksibel, longitudinal, continuous, kumulatif, yang mana dilakukan oleh profesional healthcare yang berpengetahuan untuk mengidentifikasi anak yang mungkin memiliki problem perkembangan. Sedangkan screening itu adalah tadi sudah dijelaskan ya, screening itu adalah suatu tahap awal dari diagnosis, proses diagnosis. Identifikasi dini yang dapat dilakukan selanjutnya adalah melalui developmental assessment, yang mana developmental assessment ini dilakukan based on developmental milestone atau milestone perkembangan. Nah, dalam developmental assessment ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian perkembangan yang sudah dimiliki seorang anak dengan usia perkembangannya gitu. Nah, developmental assessment ini basic principle-nya atau prinsip-prinsip dasarnya dicetuskan oleh Arnold Castle. Nah, Arnold Castle ini melakukan asesmen developmental ini berdasarkan hasil observasinya pada sekelompok anak. Dan dia selalu berpendapat bahwa perkembangan itu adalah kelanjutan dari fungsi neurologis, dimana jika seorang anak itu berkembang secara normal, maka otaknya pun memang berfungsi secara normal, dan hal tersebut juga berlaku sebaliknya, seperti itu. Anak-anak itu berkembang dalam urutan yang sequence atau urutan yang memang berurutan itu satu sama lainnya, satu sama lainnya gitu ya. Seperti dalam motor area atau motor kasar itu mereka roll, berguling, duduk, merondang, lalu berdiri gitu. Nah, delay atau keterlambatan dalam developmental assessment ini, dalam milestone perkembangan ini juga sama gitu, dalam sequencing, dalam satu urutan gitu. Tapi hasilnya memang ada di kemudian hari. Nah, gejalanya itu memang sudah terlihat lebih dulu dalam urutan-urutan juga, sesuai dengan sama gitu prinsipnya dengan perkembangan gitu. Perkembangan pun sesuai urutan, nah si keterlambatan pun sesuai urutannya gitu.
Ada yang disebut dengan kecerdasan perkembangan, yaitu didefinisikan oleh Gesell di sini bahwa developmental sequence or milestone could be described as rate that compare milestone atau developmental sequence perkembangan. Seri perkembangan ini dapat dideskripsikan sebagai komparasi atau perbandingan usia pencapaian dengan usia kronologis, begitu menurut Gesell. Nah, itu di sini dicontohkan bahwa anak yang misalnya 3 tahun nih usianya, tapi usia perkembangannya itu baru di 18 bulan. Nah, maka anaknya umur 3 tahun tetapi level perkembangannya itu achievementnya itu baru di anak yang 18 bulan. Nah, maka kecerdasan perkembangannya itu adalah 50%. 18 bulan dibagi 3 tahun kan 36 bulan, 18 dibagi 36 yaitu 50%. Nah, kecerdasan perkembangannya adalah 50%, begitu. Delay atau terlambat artinya ini harus menjadi attention, perhatian dari caregivernya, dari lingkungan sekitarnya, keluarganya, pengasuhnya, gitu. Definisi dari delay sendiri itu di sini disebutkan bahwa kecerdasannya itu kurang dari 70%. Tapi katanya some practitioner ada juga yang menggunakan 75% di sini gitu. Karena perkembangan bisa jadi terjadi tidak sinkron, satu tidak sama semua gitu di setiap anak waktunya gitu. Ada yang problem solving, language, dan fine motor, gross motornya itu kan berbeda ya, ada yang lebih dahulu berkembang, ada yang berikutnya baru berkembang, begitu. Kecerdasan perkembangan ini dapat dikalkulasi untuk setiap aspek perkembangan. Perbedaan lebih dari 15% itu sangat signifikan gitu. Dan ini harus benar-benar di-aware atau di-notice oleh caregivernya atau pengasuh atau keluarganya, karena yang pertama kali pastinya menemukan kondisi-kondisi developmental, kondisi perkembangan yang tidak sesuai level usianya kan adalah keluarganya terlebih dahulu. Nah, di sini dikemukakan juga tentang penyimpangan-penyimpangan dalam perkembangan, dalam sequencing, dalam urutan perkembangan. Seperti ada anak-anak yang berjalan sebelum merangkak terlebih dahulu. Lalu ada penyimpangan juga ada di perkembangan yang berpasangan. Misalnya seharusnya anak-anak yang memiliki 75 kata itu dapat berkata dua fase, dua suku kata gitu ya, dua frase, tapi tidak bisa gitu. Nah, ini harusnya bersamaan perkembangannya tapi tidak bisa. Nah, itu disebut penyimpangan, begitu. Sebutkan bahwa di sini ada developmental milestone ya, atau milestone tahapan perkembangan. Nah, diantaranya language milestone itu dapat dijadikan sebagai deteksi dini untuk menentukan diagnosis dari intellectual disability, gangguan berbahasa ekspresif dan reseptif, atau autism dan autism spectrum disorder. Nah, kalau gross motor milestone atau tahapan perkembangan motorik kasar itu seperti rolling, sitting, duduk, merondang, itu dapat digunakan untuk mendiagnosa cerebral palsy gitu. Nah, karena anak-anak di usia dini ini kadang-kadang ketika dievaluasi dalam satu sesi itu tidak muncul bahasanya, gross motornya gitu ya. Untuk menentukan milestone ini kan harus diobservasi dan dievaluasi. Nah, tapi ketika dievaluasi dan diobservasi ini anak-anak tidak
menunjukkan perilaku tersebut, sehingga memang dibutuhkan juga interview dengan pengasuh dan orang tuanya.